Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah, ini pertama kalinya Ibu mengajar di kelas 10. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar seperti biasa, karena sebagai suatu kewajiban kita, jadi sebelum belajar kita awali dengan membaca doa. Boleh ketua kelas silahkan dipimpin membaca doanya dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yes, silahkan kalian buka materi hari ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis ya, di kelas 10 semester pertama. Ya, kelas 10 semester pertama Madrasah Aliyah. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian atau memahami pengertian dari Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah suatu pedoman kita yang utama, yang paling utama ya untuk kita semua umat Islam. Segala sesuatunya pasti semua bersumber dari ajaran Al-Quran. Makanya di sini kita akan membahas memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi tidak hanya pengertian secara terminologi dan etimologi, tapi kita juga akan membahas pengertian dari para ulama juga ya. Langsung kita ke materi aja ya. Nah, di sini materinya adalah memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran Hadis ya. Memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah suatu bacaan, suatu kitab yang harus kita baca sebagai seorang Islam. Nah, di sini kita harus tahu juga apa maksud dari Al-Quran, apa saja ajaran yang ada di dalamnya, dan para ulama berpendapat apa saja tentang Al-Quran. Yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah menurut ulama Al-Lihyani. Yang pertama adalah menurut Al-Lihyani. Nah, itu tahunnya adalah 215 Masehi. 215 Hijriah. Menurut Al-Lihyani dan para ulama yang lain, bahwa Al-Quran itu berasal dari kata kerja atau fi'il qoro'a. Yang kita ketahui qoro'a itu merupakan fi'il madi. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Kalau disambung ya, qoro'a yaqro'u Qur'anan. Nah, ini asal kata dari Al-Quran ya. Kita bahas adalah Al-Quran, ajaran umat Islam yang nomor satu, sumber ajaran umat Islam yang nomor satu. Menurut Al-Lihyani, qoro'a itu berasal dari kata kerja atau fi'il qoro'a. Di sini qoro'a yang artinya adalah membaca. Membaca Al-Quran berarti membaca ya, dari kata kerja Qur'annya artinya membaca. Nah, ini tafsirnya adalah qoro'a yaqro'u Qur'anan. Dari tafsir tersebut, nih dari ketiga ini kita bisa ambil yaitu Qur'anan. Nah, Qur'anan. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Qur'anan itu artinya adalah bermakna dia isim ma'ruf. Isim ma'ruf berarti artinya adalah yang dibaca.
yang dibaca. Nah, berarti dari ketiga ini, dari tafsiran ini kita bisa simpulkan bahwa menurut Al-Ihyani, Al-Quran adalah yang dibaca. Kenapa yang dibaca? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang harus kita baca. Berarti yang kita baca adalah Al-Quran. Nah, makanya Al-Ihyani mengambil dari kata kerja, lalu ke tafsir. Di tafsir selanjutnya diambillah kesimpulan bahwa Al-Quran itu diambil dari kata Quranan yang artinya dibaca. Yang kedua, menurut ulama yang kedua, yaitu menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari itu pada tahun 304 Hijriah. Dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata korona. Korona ya. Korona Al-Quran yang berarti menggabungkan. Nah, di sini artinya adalah menggabungkan. Kenapa diambil kata dari korona yang artinya menggabungkan? Karena menurut ulama Al-Asy'ari dan ulama yang lainnya bahwa Al-Quran itu adalah suatu gabungan. Gabungan dari apa? Pertama, dari huruf-hurufnya, dari ayat-ayatnya, terus dari lafaz-lafaznya, ajaran-ajarannya, ada yang berupa akidah, ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Nah, itu semua digabungkan di dalam satu Al-Quran. Makanya menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan. Yang selanjutnya adalah menurut Al-Faro. Yang nomor 3 adalah menurut Al-Faro. Menurut Al-Faro, Al-Quran itu diambil dari kata fa'lanan. Jadi Al-Quran, fa'lanan Al-Quran. Nah, yang artinya kumpulan. Quran, tulisannya beda ya. Quran, dia berasal dari kata fa'lanan. Fa'lan, Quran. Nah, artinya ini adalah suatu kumpulan. Kumpulan dari mana? Nah, di sini hampir sama dengan pendapat ulama Al-Asy'ari. Kumpulannya yaitu kumpulan dari huruf, dari ayat digabungkan menjadi suatu lafaz yang akan kita baca yang disebut Al-Quran. Kumpulan dari ajaran-ajarannya berupa larangan, perintah, dan sebagainya ya. Nah, yang ke berapa ini? 4. Yang keempat, menurut ulama yang keempat adalah menurut Az-Zujaj ya. Az-Zujaj. Oh, maaf, ini terbalik. Ini menurut Az-Zujaj. Nah, terbalik kan Ibu jadinya terlalu fokus belajarnya. Jadi terbalik, ini menurut, nah yang ini menurut Az-Zujaj. Ini Az-Zujaj. Tadi Az-Zujaj itu berpendapat Quran dari fa'lan yang artinya kumpulan. Nah, menurut Al-Faro, kita ulang lagi ya. Menurut Al-Faro, itu Al-Quran berasal dari kata Quran atau korinah yang berarti petunjuk atau indikator. Jadi menurut Al-Faro, Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari bahwa kita semua sebagai umat Islam adalah segala sesuatunya pasti kita harus berpatokan kepada isi Al-Quran. Itulah menurut Al-Faro. Jadi Al-Quran itu petunjuk.
Nah, yang terakhir adalah menurut Asy-Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'i. Nah, menurut Asy-Syafi'i, Al-Qur'an itu bukan bentukan dari kata apapun, melainkan dia adalah nama khusus. Al-Quran itu adalah nama khusus dari kitab suci khusus yang dinamai oleh Allah. Yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, menurut Asy-Syafi'i ini, Al-Quran itu bukan sekumpulan kata, bukan dari kata, tapi dia adalah nama khusus dari Allah, memang untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, makanya menurut Al-Asy-Syafi'i dia bukan kata, tapi adalah memang nama yang diberikan Allah khusus untuk kitab suci ya. Nah, di sini yang dari kelima ini, dari kelima pendapat para ulama, kita bisa tarik kesimpulan. Jadi ada menurut Abu Syuhbah. Abu Syuhbah itu dalam kitabnya yang berjudul Al-Makholi Dirosah Al-Quran. Al-Makholi Dirosah Al-Quranul Karim. Nah, ini dari kelima ini, menurut Asy-Syuhbah yang paling masyhur yang diambil adalah dari yang pertama, yaitu menurut Al-Lihyani. Kenapa? Karena pendapat yang pertama ini tepat, yakni Quran, yang artinya yang dibaca. Karena kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang membaca Al-Quran. Kata kerja ya tadi yang pertama, kita membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah yang dibaca. Jadi benda yang dibaca adalah Al-Quran. Makanya yang pertama lah yang diambil menurut kitab dari Asy-Syuhbah. Quran itu dari Quranan, yang artinya yang dibaca. Karena benda yang dibaca, kita yang membaca. Nah, ini pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang hampir seluruh ulama itu sepakat bahwa Al-Quran itu berasal dari Qur'ana, yang artinya yang dibaca. Itulah menurut ulama ya, para ulama pengertian Al-Quran. Di sini ada juga nama-nama lain Al-Quran. Jadi tidak hanya Al-Quran, tapi juga ada nama-nama lainnya. Seperti misalnya, sebenarnya namanya banyak. Jadi kalau kita lihat di dalam isinya, di dalam fi'il alam, itu Al-Quran itu ada 55 nama. Tapi kalau ada lagi yang menyebutkan ensiklopedia Islam untuk pendidikan Islam bagi yang belajar, itu Al-Quran mempunyai 78 nama. Nah, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan, kita lihat dari kata-kata Al-Quran itu, kalau yang 55 dan 78 itu bukan nama, tapi melainkan sifat dari Al-Quran, fungsi atau indikator dari Al-Quran. Nah, nama-nama yang harus lebih dicermati, bisa kita cermati di dalam isi Al-Quran itu ada 5 nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yang kita ketahui Al-Quran, namanya yang pertama adalah Al-Quran. Di sini nama Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang paling sering kita jumpai, yang paling menonjol, yang paling kita sering dengar namanya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang ditujukan untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, nama lainnya adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Jadi Al-Quran juga bisa disebut sebagai Al-Kitab. Maksudnya apa Al-Kitab? Al-Kitab itu berarti kitabullah,
kitab Allah, karena Al-Quran memang langsung dari Allah, kitab Allah, kitab suci Allah. Atau juga kalau kita lihat dari tulisannya, Alkitab itu bisa diartikan dengan yang ditulis, firman Allah yang ditulis. Yang ketiga adalah namanya Al-Furqan. Al-Furqan, nama lainnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Artinya adalah pembeda. Pembeda dari yang mana? Dari yang hak dan yang batil, dari yang jelek dan yang benar. Yang keempat adalah namanya Az-Zikr, pengingat. Pengingat dari segala arah, petunjuk, bisa juga pengingat ya, pemberi pengingatan, maksudnya memberi pengingatan kepada manusia bahwa ini jalan yang benar, bahwa ini jalan yang salah. Kalau kita salah, diingatkan dengan ayat Al-Quran. Nah, ini yang kelima adalah nama lainnya, yaitu At-Tanzil. Apa artinya At-Tanzil? Nah, At-Tanzil artinya yang diturunkan. At-Tanzil ya, bukan At-Tanzil. At-Tanzil, yang diturunkan, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itulah nama lain dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Yang selanjutnya di sini ada perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Pasti setiap orang yang berpegang teguh pada Al-Quran selalu mencerminkan sikapnya itu sikap yang baik, yang sopan, berdasarkan firman dari Al-Quran. Misalnya seorang yang berpedoman teguh pada Al-Quran itu di kehidupannya selalu bersyukur atas segala apa yang telah ia terima, terus meyakini tuntutan yang berkaitan dengan keimanan dan akidah. Terus juga berpegang teguh itu melaksanakan ibadah, karena Al-Quran itu berisikan tentang ibadah, tuntutan ibadah, mau ibadah sholat, puasa, haji, zakat, dan segalanya. Ada juga yang berisi tentang bagaimana cara bergaul dengan sesama, bermasyarakat. Nah, itu perilaku orang yang mencerminkan tentang isi Al-Quran, pasti kehidupannya selalu berpegang teguh, selalu berpatokan pada ajaran Al-Quran. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Nah, jadi nanti untuk para siswa sekalian, di sini Ibu ada tugas tambahan untuk kalian, karena ini pertama kali pembelajaran awal. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas, silahkan dibagi kelompok, minimal satu kelompok itu 5 orang. Boleh berapa kelompok aja, silahkan dipilih. Nah, di sini Ibu akan ngasih tugas, silahkan masing-masing dari kelompok itu untuk bisa mencari apa saja. Bentar ya, Ibu cari tugasnya. Mencari atau diskusikan dengan kelompok kalian bahwa apa saja sih yang pengertian para ulama lain. Di sini ada, nah ini kelompoknya adalah ini, Ibu hapus dulu ya biar kelihatan. Di sini pertama adalah silahkan kalian cari, diskusikan dengan kelompok kalian pengertian yang pertama ya, pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin. Mutaakhirin dan mutaqaddimin. Nah,
Silahkan kalian cari pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin. Selanjutnya, cari apa perbedaan dari kedua ulama ini, mutaakhirin dan mutaqaddimin. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya minggu depan. Jadi kita akan belajar berdiskusi kelompok dengan teman-teman sekalian ya. Pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin dan perbedaannya. Nanti kita diskusikan, bertukar pendapat apa saja. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya sekalian adalah ulangan tulis soal 5 soal. Boleh kalian tulis di buku. Ibu bacain saja ya. Yang pertama soalnya adalah nomor 1. Ini tugas rumah aja, minggu depan dikumpulkan. Sebutkan isi pokok ajaran dalam kitab suci Al-Quran. Soal yang pertama, sebutkan isi pokok dalam ajaran kitab suci Al-Quran. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang berisi tentang ajaran pokok akidah. Tuliskan ayat Al-Quran beserta artinya ya, yang berisikan tentang ajaran pokok akidah. Yang ketiga, jelaskan pengertian Al-Quran. Jelaskan pengertian Al-Quran. Jadi pengertian menurut ulama, pengertian menurut etimologi, terminologi, semua pengertian Al-Quran dijelaskan ya. Yang keempat, jelaskan bagaimana perilaku orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Jelaskan bagaimana orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang kelima, jelaskan pengertian ibadah. Jelaskan pengertian ibadah. Nah, itu 5 soal tugas rumah. Yang ini yang 2 adalah tugas kelompok. Minggu depan kita diskusikan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, minggu depan ya. Pelajaran Al-Quran hadis lagi sama Ibu. Jadi sambil tugas rumahnya dikumpulkan, diskusinya sambil berjalan ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan dengan tugas diskusinya. Jadi minggu depan kita akan belajar kelompok ya. Ya, kalau sudah selesai boleh dirapikan lagi. Kita baca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan semoga kita semua sehat walafiat sehingga minggu depan kita bisa kembali bertatap muka kembali. Silahkan untuk ketua kelas boleh disiapkan lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.